Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Irul. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi sebuah info sekaligus jawab pertanyaan dari beberapa teman yang ada pada kolom komentar YouTube saya. Ini masih berkaitan dengan verbal ijazah yang digunakan untuk daftar P3K maupun daftar PPG tahun ini, kawan-kawan. Nah, pertanyaan dari teman kita itu kayak gini. Pak, saya itu sudah berhasil melakukan verbal ijazah. Tapi Pak, setelah saya cek dengan teliti ya, kok waktu tempuh saya sama SKS saya itu nol. Sedangkan aslinya itu nggak nol, Pak. Kira-kira bisa nggak Pak saya pakai daftar saja untuk P3K ataupun untuk PPG? Nah, kawan-kawan, jika kalian itu mengalami kendala kayak gini, ada beberapa hal yang perlu kalian pertimbangkan. Pertama, jika verbal ijazahnya ini sudah terverifikasi atau dianggap valid ya, kalian harus mempertimbangkan apakah keperluan untuk daftar P3K dan PPG itu waktunya mepet atau mendesak. Misalnya gini, asumsikan sekarang itu kan tanggal 4 bulan 12. Terus besok atau lusa itu penutupan pendaftaran PPG ataupun pendaftaran P3K. Berarti kan dianggap mendesak ya. Sedangkan seandainya kita itu melakukan perbaikan dulu di kampus, kemudian nunggu datanya itu terupdate di Dikti itu butuh waktu lebih dari 2 hari, misalnya 1 minggu. Artinya ketika kita melakukan perbaikan pun itu nggak akan masuk, nggak akan bisa. Berarti kalau kondisinya kayak gitu, waktunya mendesak, kita bisa menggunakan verbal ijazahnya kita yang ada ini. Kenapa? Karena ini udah terverifikasi atau tervalidasi. Dan verbal via API ini artinya datanya kita yang tampil atau tersimpan di Dikti itu yang ditarik ke info GTK, kawan-kawan. Jadi tetap dianggap valid. Jadi nggak ada masalah, nggak ada problem. Walaupun di sininya masih ada ketidaksesuaian. Terus ada pertanyaan muncul nanti. Seandainya sudah saya pakai daftar, Pak, nanti saya perbaiki apakah bisa? Masih bisa, kawan-kawan. Sesuai edaran yang berlaku ya atau beredar, itu untuk verbal ijazah itu masih dibuka terus, masih bisa diperbaiki ketika memang ada kesalahan. Karena yang input ini kan orang ya, manusia, jadi kadang-kala salah ngetik, jadi patut dimaklumi kawan-kawan. Jadi itu pertama, cek dulu apakah waktunya mendesak atau tidak. Kalau waktunya mendesak tidak apa-apa dipakai. Tapi kalau waktunya ternyata masih lama, dan kira-kira nuntut lah atau cukup lah ibaratnya ketika kita melakukan perbaikan, ya lebih baik diperbaiki dulu. Ada istilah kayak gini kawan-kawan, ibarat kita itu ngelamar kerja ke kantor atau ke perusahaan. Berkas yang kita kirim, kita kasih gitu ya, itu kan kita bisa saja masukkan berkas ini, berkas itu gitu. Tapi benar atau tidaknya berkas itu nanti akan diverifikasi oleh verifikator. Jadi kalau berkasnya ternyata salah atau nggak sesuai ya bisa saja ditolak. Makanya lebih baik diperbaiki jika waktunya itu masih ada. Nah, kawan-kawan untuk jawab pertanyaan tadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan di sininya nol, di sini nol, nah ini kan bawaan sistem. Nggak apa-apa kawan-kawan, dipakai daftar kalau waktunya masih terlalu mepet. Kalau ada banyak waktu ya diperbaiki dulu. Oke ya, mudah-mudahan informasi atau jawaban singkat ini bisa membantu dan meringankan pikirannya kawan-kawan yang terlanjur daftar atau masih galau mau daftar. Sekian, semoga saja berguna.